Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Alvin Tahari dengan NIM 064. Saya di sini sebagai moderator kelompok 3 yang akan mempresentasikan tentang analisis integrasi sistem penanganan limbah cair industri tempe. Di sini ada anggota kelompok saya yang bernama saya Raidaya Dewas Tuang dengan 5K095. Saya Risa Zahro dengan ujung NIM 037. Saya Fiona Zulfa Salsabila dengan ujung NIM 041. Saya Uswat Masana dengan ujung NIM 039. Saya Wahyu Satriadi dengan NIM 007. Kita akan lanjut mulai presentasinya. Yang pertama adalah terbelakang. Industri tempe menghasilkan limbah cair yang memiliki nilai BOD dan COD yang sangat tinggi. Kandungan organik seperti protein, karbohidrat, dan lemak menyebabkan limbah berpotensi mencemari lingkungan apabila dibuang tanpa pengolahan. Setelah itu, bau menyengat sering muncul akibat proses pembusukan secara anaerob. Kondisi ini menimbulkan gangguan lingkungan serta penurunan kualitas air. Lalu ada tujuan yaitu mengidentifikasi masalah pencemaran akibat limbah cair. Yang kedua, memberikan rekomendasi sistem yang mudah diterapkan dan efektif untuk penanganan limbah tempe. Selanjutnya ada sumber limbah cair, di mana limbah cair tempe umumnya berasal dari proses pencucian serta perendaman kedelai. Pada tahap tersebut, senyawa organik terlarut seperti protein, lemak, dan karbohidrat ikut keluar dan mengalir bersama air limbah. Jumlah limbah semakin besar seiring meningkatnya skala produksi. Kondisi ini menyebabkan beban pencemar meningkat sehingga perlu dilakukan pengolahan sebelum dibuang ke lingkungan. Selanjutnya ada karakteristik limbah, di mana limbah cair tempe termasuk limbah dengan kadar bahan organik tinggi, sehingga nilai BOD dan COD-nya dapat melebihi standar baku mutu yang diperbolehkan kondisi ini, menyebabkan limbah cepat membusuk dan menimbulkan bau tidak sedap. Tanpa pengolahan, limbah seperti ini berpotensi mencemari badan air di sekitarnya. Selain itu, tingginya kandungan organik juga dapat memicu pertumbuhan mikroorganisme berlebih yang mengurangi kadar oksigen terlarut dalam air. Selanjutnya ada dampak lingkungan, yaitu pembuangan limbah tempe langsung ke sungai dapat menyebabkan perubahan warna air menjadi lebih gelap dan memunculkan bau yang tidak sedap. Kandungan organik yang tinggi juga menurunkan kadar oksigen terlarut sehingga ikan dan organisme perairan lainnya sulit bertahan hidup. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi menimbulkan kerusakan ekosistem secara permanen. Oleh karena itu, pengolahan limbah cair tempe sangat diperlukan sebagai langkah pencegahan pencemaran lingkungan. Permasalahan limbah cair tempe. Yang pertama itu ada BOD dapat mencapai lebih dari 5.000 mg per liter, COD hingga 8.000 mg per liter. Yang kedua, limbah mudah mengalami pembusukan dan mengeluarkan bau menyengat. Jika dibuang langsung, dapat menurunkan oksigen terlarut (DO) dan membunuh organisme perairan. Yang ketiga, air menjadi keruh, berwarna gelap, dan berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan. Analisis laboratorium mengukur parameter BOD, COD, bau, warna, dan volume limbah cair. Kemudian ada penyusunan model sistem IPAL, merancang sistem pengolahan limbah cair terintegrasi sesuai kondisi lapangan dan standar baku mutu. Selanjutnya ada rekomendasi sistem pengolahan limbah. Yang pertama, penyaringan awal atau screening, menghilangkan padatan kasar seperti kulit kedelai. Selanjutnya, reaktor anaerob, menguraikan bahan organik kompleks tanpa oksigen, mampu menurunkan BOD atau COD awal. Selanjutnya ada kolom aerob atau biofilter, menggunakan polutan tersisa dengan bantuan oksigen dan bakteri aerob. Selanjutnya filtrasi akhir, menggunakan sand filter dan karbon filter untuk meningkatkan kejernihan, mengurangi bau, dan menstabilkan kualitas effluent. Selanjutnya, efektivitas sistem ini cocok untuk industri kecil karena sederhana, biaya rendah, dan mudah dirawat. Oke, selanjutnya itu ada pemberian sistem, di mana teknologi IPAL bertahap tidak membutuhkan peralatan kompleks sehingga cocok untuk skala kecil. Perawatan harian cukup sederhana, hanya perlu memastikan suplai oksigen dan kebersihan filter terjaga. Dengan biaya pembangunan yang relatif rendah, sistem ini diterapkan secara luas. Selanjutnya itu ada implementasi pada UMKM. IPAL dapat dibangun dalam bentuk unit kecil sesuai kapasitas produksi. Jika produksi tempe banyak dalam suatu wilayah, penerapan IPAL komunal menjadi pilihan lebih efisien dan hemat daya. Semua perilaku usaha dapat berbagi fasilitas pengolahan secara bersama-sama. Dengan demikian, beban pencemaran dapat ditekan dan pengolahan lingkungan menjadi lebih tertutup. Baik, selanjutnya ada pengembangan dan pemanfaatan ulang limbah, di mana proses anaerob pada IPA
itu air hasil olahan dapat didaur ulang untuk pengisian bahan baku atau penyiraman tanaman. Pendekatan ini membantu mengurangi limbah sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya pada industri tempe. Baiklah, kesimpulan dari presentasi kami pada hari ini, limbah cair tempe termasuk salah satu limbah agroindustri dengan potensi pencemaran tinggi. Tanpa pengolahan, limbah dapat menurunkan kualitas air, mengganggu ekosistem serta menimbulkan bau menyengat. Pengolahan limbah melalui tahapan penyaringan, reaktor anaerob, kolom aerob, biofilter, dan filtrasi akhir terbukti efektif dan aplikatif. Dengan penerapan sistem IPAL yang sederhana dan berkelanjutan, pencemaran lingkungan dapat diminimalkan dan industri tempe dapat berjalan lebih ramah lingkungan. Sekian presentasi dari kami. Jika ada saran, kritik, ataupun apapun itu, silakan komen di bawah ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye. Udah. Bye bye. Bye bye.